warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alu saqba awil hazna idha syi'ta sahla, birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan sahibul hajah dari Bang Haji Abdul Aziz. Beliau ini adalah sahib waktu di Madrasah Aliyah Jamid Khair, tapi beliau ini kakak kelas siang. Sekarang sudah jadi ulama tuh. Doanya aja luar biasa ya. Yang saya hormati abang kita, Abang Nedi. Saya nggak tahu nama aslinya, mungkin Junaidi ya. Bang Junaidi, biasanya kita panggil Bang Nedi. Dan biasanya Bang Nedi dengan saya itu sering ke Pondok Benda itu. Kalau Bang Nedi urusan kembang, saya urusan sekolah mengajar di Pondok Benda. Yang saya hormati juga Adinda Saifur Rahman, suami dari Ibu Tuti Alawiyah, Ustadz Abdul Basit bin Mursid LC MA. Beliau ini adalah, saya semakin dekat dengan beliau, yang mendekatkan adalah taklim. Beliau sering hadir di majelis taklim Musola Baitul Ma'mur setiap malam Senin dan juga malam Selasa ya, di rumah pengajian Muqaranatul Madahib, perbandingan madhab. Semoga beliau-beliau ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keluasan rezeki, dan ditambahkan lagi kontrakannya. Kalau kemarin Ustadz Basti ditambahkan istrinya, sekarang saya nggak berani di sini. Ini wilayah zonanya zona nggak aman. Zona nggak aman ini. Nanti bisa ditimpuk dari belakang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak saya sebutkan namanya satu-satu, saya kenal ini sebagian, karena sebagian juga teman masa kecil saya. Tidak saya sebutkan satu persatu. Yang pertama karena nggak ada catatannya, itu satu. Yang kedua kalau disebutin habis waktunya. Saya tadi diminta dadakan kalau Ustadz Basit untuk ngisi tausiah. Saya kalau ingat dadakan, yang pertama saya ingat tahu itu. Tahu dadakan itu kan ada tuh. Tahu bulat, dadakan. Yang kedua saya ingat cerita Abu Nawas itu kalau bicara dadakan itu. Mau cerita nggak? Akal-akalan lagi nih. Ini Abu Nawas. Ini sebelum masuk ke materi ya. Jadi Abu Nawas ini pernah masuk ke satu kampung. Orang-orang kampung itu tahu Abu Nawas itu siapa. Dia seorang alim, seorang ulama. Yang kita dengar Abu Nawas itu adalah orang yang suka bercanda, padahal seorang alim, seorang ulama. Tapi memang dia sering bercanda. Ketika masuk ke sebuah kampung, masyarakat satu kampung itu sepakat. Bagaimana kalau seandainya Abu Nawas kita suruh untuk minta untuk memberikan tausiah? Jadi masyarakat kampung itu sepakat. Akhirnya dipanggillah Abu Nawas dadakan. Seperti tahu bulat dadakan itu. Dipanggil, disuruh untuk menyampaikan tausiah. Mau ndak mau karena kurang persiapan, yang namanya dadakan berarti kurang persiapan. Naiklah dia. Karena Abu Nawas ini otaknya berjalan. Setelah dia mengucapkan salam, dia berkata, "Wahai jamaah, apakah kalian tahu apa yang saya akan sampaikan kepada kalian?" Apa jawab jamaah? "Tidak tahu wahai Abu Nawas." Lalu Abu Nawas kemudian berkata, "Untuk apa saya menyampaikan sesuatu yang kalian tidak tahu?" Akhirnya kemudian bubar jamaah. Hari kedua, masyarakat sepakat lagi. Ini Abu Nawas harus bicara di depan kita. Bagaimanapun juga dia harus bicara di depan kita. Lalu kemudian dia sepakat, nanti kalau seandainya Abu Nawas tanya lagi, kita jawab sudah tahu. Sudah tahu. Akhirnya hari esoknya ketika dia di depan podium, lalu dia bertanya, "Hal ta'lamuna ma aqulu lakum?" Apakah kalian tahu apa yang akan saya sampaikan kepada kalian? Sudah tahu. Jamaah. Apa kata jamaah? Buat apa? Apa kata Abu Nawas? Buat apa saya menyampaikan sesuatu yang kalian sudah tahu?
Bubar lagi. Hari ketiga, ini masyarakat tetap kokoh. Pokoknya Abu Nawas harus bicara, kita harus dapat ilmu dari dia. Dipanggil lagi hari ketiga. Tapi sebelum dipanggil, itu masyarakat berkumpul, dibuat kesepakatan. Nanti kalau seandainya Abu Nawas tanya lagi, sebagian ini bilang tidak tahu, sebagian ini bilang tahu. Bagi dua. Abu Nawas kan pintar ini. Ketika dia dipanggil lagi, mau tidak mau dia bicara. Apa dia mengatakan? Hal ta'lamuna ma aqulu lakum. Apakah kalian tahu apa yang akan saya sampaikan kalian? Sebagian kanan bilang tahu, sebagian kiri bilang tidak tahu. Apa kata Abu Nawas? Yang tahu memberitahu yang tidak tahu. Bubar lagi. Akhirnya tidak ada jadi ceramah. Tapi saya nggak mungkin tidak jadi, meskipun dadakan, karena Ustadz Basit yang minta, maka mau tidak mau saya datang menghadiri, apalagi ini keluarga Al-Mursidiyah, masih ada hubungan famili juga, hubungan keluarga. Dulu saya tinggal di sebelah sana itu, ini dulu ada pintu ini, mungkin udah ditutup ini. Biasanya saya masuk dari sini. Kalau ingin ke rumah Ustadz Basit, Ustadz Aziz, kita masuk lewat sini. Nah ini kan temanya haul. Kalau bicara ruahan itu maksudnya arwah, baca arwah itu ruahan. Baca arwah. Biasanya kalau dibilang baca arwah, itu biasanya menjelang bulan Ramadan. Makanya Sya'ban dibilang bulan ruahan. Biasanya orang berkumpul mengirimkan bacaan-bacaan dikirim kepada arwah. Atau dalam bahasa kita disebut dengan haul. Haul. Haul itu artinya tahunan. Haul. Makanya kalau kita punya harta, sudah sampai satu haul, sudah sampai nisabnya, maka dikeluarkan zakatnya. Disebut dengan haul, tahunan. Tapi dalam masyarakat kita, kata haul ini menjadi satu tradisi untuk mengingat orang yang sudah meninggal dunia, namanya haul. Jadi setiap tahun itu diperingati itu. Siapa? Ya orang tua kita atau tokoh-tokoh atau ulama-ulama kita itu biasanya diadakan haul untuk mengingat dan mendoakan mereka. Orang-orang Wahabi ini tidak percaya nih dengan haul, dianggap bukan syariat, dianggap sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang munkar. Kenapa? Karena mereka dasarnya Nabi tidak pernah melaksanakan. Padahal kalau kita tahu apa isi dari haul itu, maka kita pasti tidak akan mengharamkan haul ini. Nanti saya akan jelaskan apa isinya. Karena kesalahpahaman dari orang-orang Wahabi, maka dia menyalahkan kita, orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang melaksanakan haul. Ini persoalan salah paham saja. Nah, saya mau cerita juga sedikit tentang orang salah paham ini. Jadi di satu masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan, saya pernah di Sulawesi 23 tahun nih. Tapi di Sulawesi Tengah. Nah, ini Sulawesi Selatan, kakaknya Kiki ini tinggal di sana, Empau ya? Empau. Tinggal di Sulawesi Selatan. Biasanya masyarakatnya masyarakat Bugis, masyarakat Makassar. Di Sulawesi Selatan itu ada satu kampung namanya Kampung Maros, yang terkenal cotoknya, coto Maros. Kalau orang Betawi bilang soto, kalau orang Sulawesi Selatan bilangnya coto. Jadi S jadi C. Itu orang selatan. Huruf N jadi eng. Misalnya ikan, itu dibacanya ikang. Tapi kalau kalau eng jadi N. Kalau bang dibacanya jadi ban. Itu orang Sulawesi Selatan tuh. Jadi kalau N dibaca eng, ikan misalnya ikan mujair jadi ikang mujair. Jangan-jangan ikan koji dari sana juga tuh. Jangan-jangan. Nah, di satu kampung itu ada seorang yang baru menikah, itu tiba-tiba dapat hadiah door prize. Door prize. Tahu door prize? Apa door prize? Hah? Hadiah. Hadiah dadakan. Kayak tahu bulat dadakan itu. Hadiah dadakan. Dan hadiahnya itu bukan sembarangan, tetapi dia mendapatkan liburan ke luar negeri di daerah Inggris, di London. Ini orang kampung dapat door prize, hadiahnya adalah liburan di London. Kira-kira senang gak itu? Girang. Saya tanya senang, jawabnya girang. Dasar orang Betawi. Senangnya luar biasa, tapi dia bingung. Kenapa dia bingung? Duh, saya ini lulusan cuma SMA doang, kira-kira ngerti nggak sampai di sana itu?
Ini kan bahasa Inggris nih, apalagi sekolahnya SD, SMP, SMA, cuma SMA aja belajar bahasa Inggris. Itu pun pada saat belajar bahasa Inggris bolos terus. Lengkap udah penderitaan ini. Akhirnya temannya bilang, kalau enggak diambil sayang. Udah ambil aja, soal nanti bagaimana bahasa Inggris belakangan. Ya ambil aja. Nah, pada saat dia pergi sampai di sana itu, lalu kemudian dia disuruh isi formulir. Formulirnya dengan bahasa Inggris. Dia awal mulanya dia enggak begitu takut karena yang pertama ada tulisan name. Apa artinya name, Musli? Nama. Musli jago bahasa Inggrisnya. Musli jago bahasa Inggrisnya nih. Hah? Bukan keju. Ini Musli dipanggilnya dulu Yiyi. Tapi kita panggil Musli sajalah. Yiyi enggak enak, Yiyi, Musli. Musli itu adalah orang yang melakukan kebaikan, reformasi, itu namanya Musli. Akhirnya dia lihat formulir itu, wah yang pertama masih bisa diisi, ditulislah Ahmad. Ada yang namanya Ahmad sini? Ada yang nama Ahmad? Ahmad Rizki. Ada Ahmad ya? Ditulis Ahmad. Terus yang kedua ada tulisan birthplace. Kira-kira artinya apa tuh birthplace? Tempat tanggal lahir. Bahasa Inggris jago nih. Yang lain nggak jago, cuma dia yang jawab. Tempat tanggal lahir. Ditulis Maros, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Yang ketiga tulisannya nationality. Artinya apa? Kebangsaan. Jago bahasa Inggrisnya. Kalau ini nggak jago, ini nggak jawab. Orang kampung. Akhirnya dia tulis Indonesia. Nah jadi dia tahu. Yang keempat dia bingung. Apa tulisannya? Seks. Biasanya seks artinya apa? Jenis kelamin. Tapi karena sekolahnya cuma sampai SMA, bahasa Inggrisnya pun bolos terus. Ketika dia mendapatkan kata seks itu, pikirannya hubungan suami istri. Dia jawab 2 kali seminggu. 2 kali seminggu dia jawab. Artinya apa? Salah paham satu kata. Kalau orang menyalahpahami satu konsep dalam Islam, modelnya ke Wahabi itu. Kalau enggak hitam, putih. Kalau enggak putih, hitam. Dia enggak tahu ada warna kuning, ada warna biru, hijau, dan lain sebagainya. Islam itu warna-warni, ada banyak aliran, ada banyak mazhab. Makanya apapun, kalau bukan hitam, maka dia putih. Kalau tidak sesuai dengan sunnah, jadi bid'ah. Padahal tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi zaman sekarang itu bid'ah. Kenapa? Termasuk hal memang tidak ada di zaman Nabi, tapi isi-isinya itu sebagian besar sesuai dengan perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad SAW. Kira-kira apa itu isinya haul? Yang pertama, zikir. Betul ya? Kira-kira tadi kita sudah zikir belum? Zikir kita baca apa? Pertama baca Quran dulu. Baca Yasin, baca Al-Fatihah. Lalu kemudian baca apa lagi? Baca awal surat Al-Baqarah. Baca ayat kursi, baca akhir surat Al-Baqarah, baca kulhu, baca kul a'udzu birabbil falaq, baca kul a'udzu birabbin nas. Yang semuanya itu ada dasarnya dari Nabi. Bukan sembarangan, itu ada dasarnya. Nah, setelah kita baca Quran, kita baca apa? Zikir. Apa yang tadi baca zikirnya tadi? La ilaha illallah. Kemudian apa lagi? Subhanallah bihamdihi. Apa lagi? Baca salawat. Yang itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kira-kira haul itu bid'ah atau bukan? Tidak, isinya aja tentang zikir. Dan zikir ini adalah inti dari ajaran Islam. Itu zikir. Inti dari ajaran Islam itu zikir. Coba Anda melaksanakan sholat, itu zikir. Anda berpuasa, itu ingat Allah. Setelah kita bangun tidur, kita ingat Allah. Sebelum bangun tidur, mau tidur, kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa. Kalau ingat zikir ini, biasanya kita kan baca Asmaul Husna zikir. Saya kalau ingat zikir ini pernah ada cerita Gus Dur nih. Gus Dur. Tahu Gus Dur ya? Pernah ketemu? Belum. Nah, Gus Dur ini pernah cerita. Jadi di satu instansi militer,
Karena zaman itu lagi zaman senang-senangnya orang zikiran, maka semua instansi pemerintahan dan militer, kepolisian pun banyak baca zikir itu. Termasuk instansi militer. Itu kan kalau instansi militer ada Korem, ya kan? Ada apa lagi? Koramil, Kodim, Kodam. Begitu kan? Nggak tahu urutan yang mana yang benar, tapi biasanya Korem, Koramil, Kodim, Kodam gitu. Yang tahu itu adalah orang yang di militer, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Korem paling tinggi. Bukan paling bawah. Di bawah Kodam deh. Di bawah Kodam. Yang tahu dia lah, nanti tanya sama dia. Nah ini dilaksanakan di Kodim, dilaksanakan di Koramil, dipanggillah Ustadz dipanggil Ustadz untuk mimpin zikir. Setelah dia panggil mimpin zikir, ini yang dibaca ini adalah Asmaul Husna. Apa? Ya Qadim, Ya Qadim, Ya Qadim. 20 menit. Ya Qadim terus. Sampai ada seorang tentara di samping kiai itu, dia bisik, Pak Kiai, kenapa Qadim itu disebut? Kenapa enggak Ya Koramil, Ya Koramil? Dia pikir tuh Qadim itu adalah nama instansi militer. Padahal Qadim itu adalah Asma Husna. Jadi zikir ini adalah sesuatu yang penting di dalam ajaran agama Islam. Maka ketika kita melakukan haul, maka kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam haul itu yang kita laksanakan sekarang ada doa. Betul ya? Kepada siapa kita kirimkan doa? Kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kira-kira tadi kita baca arwah enggak? Kirim enggak Al-Fatihah? Doakan enggak? Kepada siapa? Pertama kepada dari sahibul hajat, keluarganya dulu. Kemudian ila arwahi walidina, wali abaina, wali ummahatina, wali ajdanina. Kita semua dapat tuh. Wal muslimin, wal muslimat, wal mu'minin, wal mu'minat. Dapat semua lengkap. Dan memang yang dibutuhkan orang yang sudah meninggal dunia itu adalah doa-doa dari kita. Coba Anda lihat misalnya kalau ada orang mau tenggelam di lautan, datanglah tim SAR untuk memberikan pertolongan. Dia mau tenggelam nih orang. Lalu SAR ini memberikan dua pilihan. Yang satu intan permata emas, yang satu pelampung. Kira-kira orang yang mau tenggelam pilih mana tuh? Pelampung. Kenapa nggak pilih intan emas? Padahal lebih mahal dari pelampung. Karena yang menyelamatkan dia saat itu adalah pelampung. Kalau seandainya dia pilih emas, dia akan tenggelam bersama emas itu. Tapi yang menyelamatkan adalah pelampung. Coba kalau seandainya dia sudah sampai di daratan, diberikan pilihan emas atau pelampung, emas yang diambil. Begitu pula orang yang sudah meninggal dunia, yang dibutuhkan adalah doa-doa dan tahlil, tasbih dan tahmid qiraatul Quran yang dibacakan orang yang masih hidup lalu dikirimkan kepada yang sudah meninggal dunia. Maka doanya pada saat baca tahlil, Allahumma rabbana taqabbal wa ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Ya Allah, sampaikan dan terima apa? Pahala dari apa yang kami baca. Apa? Minal Qur'anil azim, dari Al-Qur'an. Kira-kira ada Al-Qur'annya enggak tadi? Wa ma halalnahu min la ilaha illallah, dari bacaan tahlil yang kami baca. La ilaha illallah ada enggak tadi? Wa ma sabbahnahu min subhanallah bihamdi, serta tasbih yang kami baca. Wa ma sallainahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan selawat yang kami kirimkan kepada Nabi, sampaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia pahalanya. Maka dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengirimkan pahala kepada orang yang meninggal dunia itu ada. Saya berikan satu contoh. Jadi dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada satu tulisan yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dalam kitab itu dia cerita, ada seorang ulama bermimpi. Dia cerita dalam kitab itu, ada seorang ulama bermimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat banyak orang bangkit dari kuburan.
Setelah bangkit dari kuburan, masing-masing orang kemudian duduk di pusaranya masing-masing. Tiba-tiba mereka kemudian berebutan. Ini diceritakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Tapi di antara mereka itu ada seorang bapak-bapak tidak bersama yang lain, itu memperebutkan sesuatu. Ada, lagi sendirian saja, tenang aja, dia nggak bersama yang lain berebutan. Sang ulama ini dalam mimpinya dia datangi orang itu, dia bertanya, "Pak, yang direbutkan oleh mereka itu apa?" Apa kata bapak itu? Yang direbutkan oleh mereka itu adalah bacaan tasbih, tahmid, tahlil, salawat, dan qiraatul Quran yang dibacakan orang yang masih hidup lalu dikirimkan kepada yang meninggal dunia, minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslim. Artinya paketnya paket umum, berebutan semua. Loh, kok bapak enggak berebutan dengan yang lain? Apa jawab bapak itu? Saya cukup. Setiap hari saya dapat kiriman pahala dari bacaan Al-Quran yang dibacakan anak saya yang masih hidup. Lalu bapak itu ceritakan ciri-cirinya, ceritakan ini orangnya begini, dia dagang di pasar ini, di pasar ini dagang kain. Besok paginya setelah selesai sholat subuh, dia pergi ke pasar itu, sang ulama itu, lalu dilihat ternyata betul ada seorang seperti yang disebutkan oleh bapak-bapak yang dia temukan pada mimpinya semalam. Ternyata sedang membaca Al-Quran. Dia lagi baca Quran terus dia sambil nunggu pelanggan. Nanti pas pelanggan datang membeli barang jualannya, baru dia berhenti. Lalu dia melayani pelanggan. Setelah pelanggan pergi, dia teruskan lagi membaca Quran terus setiap hari. Nah, itu yang harusnya kita lakukan kalau kita berdagang, baca Quran. Jangan ngeliat HP terus, status, WhatsApp dan sebagainya, baca Quran. Kita kan begitu kan, habis waktu kita tuh baca dari awal sampai akhir. Kadang-kadang pas bangun tidur lihat WhatsApp udah 200 status. Nggak tahu isinya apa. Saya ya biasanya nggak baca itu, terlalu banyak. Macam-macam lah yang kita lakukan. Nah, ini yang dilakukan orang ini baca Quran, lalu kemudian dia kirimkan. Taqabbal wa awsil ma qara'nahu thawaba ma qara'nahu minal Qur'an azim. Terima dan sampaikan pahala yang kami baca dari Al-Quran. Dan itu ternyata sampai kepada yang sudah meninggal dunia dan memberikan manfaat kepada yang sudah meninggal dunia. Karena memang Nabi mengatakan, apa yang dikatakan Nabi, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutagawis. Orang yang sudah meninggal di kuburnya seperti orang yang tenggelam. Dia membutuhkan pertolongan. Apa? Yantaziru da'watan min abihi wa ummihi wa akihi, dan dia menunggu apa? Doa-doa dari bapaknya, dari ibunya, dari saudaranya, dari teman-temannya yang masih hidup. Kalau ternyata doa itu diberikan kepada dia, itu khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Makanya tradisi kita membaca tahlil, tasbih itu bagus. Kalau perlu, kalau ada kegiatan itu Anda hadir. Insya Allah nanti ketika Anda meninggal, Anda akan ditahlilkan oleh orang lain. Jadi kalau tidak pernah ikut tahlilan, mau ditahlilkan, repot juga. Tapi kalau Anda sering hadiri tahlil, pas meninggal nanti orang akan hadir. Kenapa? Dibilang orang ini sering ikut tahlilan. Masa saya tidak hadir tahlilan dia? Begitu. Itu penting. Jadi di dalam itu ada doa. Dan ingat, orang yang mendoakan orang yang sudah meninggal, orang-orang sebelum kita yang sudah meninggal, itu masuk kelompok ketiga yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba buka surat Al-Hasyr itu, surat ke-59. Ini sudah saya buka ini. Surat ke-59 ayat 8, ayat 9, ayat 10. Di dalam surat Al-Hasyr ini Allah memuji tiga kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok muhajirin. Orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah rasulah ulaika humus shadiqun. Kata Allah, orang-orang muhajir yang fakir, yang mereka diusir dari tanah kelahiran mereka, diusir dari harta-harta mereka, dan mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menolong Allah dan Rasulnya. Kata Allah, ulaika humus shadiqun. Itulah orang yang imannya benar. Jadi Allah puji orang muhajirin sebagai orang yang imannya benar dan tulus dan ikhlas. Orang ini akan masuk surga.
Yang kedua kata Allah, kelompok yang dipuji, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim haja mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kata Allah, kelompok yang kedua, siapa? Mereka yang menetap di Madinah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka cinta kepada orang yang hijrah kepada mereka, kaum muhajirin. Kemudian mereka mengatakan wala yajiduna fi sudurim haja. Allah mengatakan tidak ada satupun di dalam hati mereka kebutuhan terhadap siapa? Kepada apa yang sudah mereka berikan kepada orang-orang muhajirin. Wala wa yusiruna ala anfusihim, dan mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin ketimbang orang-orang mereka sendiri. Kata Allah, faulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang sukses. Ya Allah puji. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah kita ini yang hadir sini. Siapa? Walladzina ja'u min ba'dihim, dan mereka yang datang setelah mereka sampai hari kiamat, kita termasuk. Apa yang mereka lakukan? Yaqulun, mereka berkata, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Mereka mengatakan dan berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni kami dan ampuni saudara-saudara kami yang sudah meninggal dunia. Kira-kira kita enggak ini? Kita. Jadi kita ini termasuk kelompok yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doakanlah orang tua kita. Doa apa? Supaya masuk ke dalam surga. Jadi ada satu kiai itu ditanya oleh seorang yang suka berdebat. Orang ini mah suka berdebat, suka ngeyel. Enak banget saya ceramah diiringi musik nih. Musiknya musik dari luar Jakarta lagi nih. Jadi ada seorang kiai itu ditanya oleh seorang yang suka berdebat. Biasalah anak-anak muda kan suka berdebat kan? Ditanya, Pak Kiai, apa sih hukumnya mendoakan orang mati? Menurut Anda hukumnya mendoakan orang mati gimana? Gak tahu. Gak tahu hukumnya. Pak Kiai ini bilang dengan tegas dan lantang haram. Dia bilang apa? Kaget ini. Si pemuda yang suka berdebat ini kaget. Loh, kalau dia haram apa dalilnya Pak Kiai? Kita ini, kata Pak Kiai, diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan orang yang baik-baik. Kesehatan, keluasan rezeki, bukan mendoakan orang mati. Pak Kiai. Artinya apa? Diam orang itu langsung jalan. Dia nggak mau berdebat lagi. Salah memahami perkataan. Jadi doa ini menjadi penting karena doa ini adalah jantungnya setiap ibadah yang ada di dalam Islam. Makanya doa mukhul ibadah. Doa itu adalah jantungnya dan otaknya ibadah. Dan itu ada dalam haul. Makanya orang yang melaksanakan haul itu di dalamnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya almarhum dan almarhumah dan orang-orang yang sudah mendahului kita dari kelompok beriman, baik laki-laki dan perempuan, itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, sebenarnya masih banyak ini. Sedekah. Di dalam hal ini ada sedekah. Siapa yang bersedekah? Keluarga sahibul hajah. Disiapkan minuman, kopi, dan sebagainya. Lalu kemudian nanti ada makanan yang bisa dimakan. Yang makanan dan minuman itu diniatkan sedekahnya untuk siapa? Almarhum. Yang sudah meninggal dunia. Dan itu bermanfaat. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, saya punya seorang ibu. Sudah meninggal dunia, apakah bisa saya bersedekah atas namanya? Apa kata Nabi? Bisa. Bisa bersedekah atas namanya. Maka setiap kita bersedekah, baik pada saat ngisi tromol pada hari Jumat itu kita niatkan, saya bersedekah meskipun 10.000, saya niatkan buat orang tua saya yang sudah meninggal, saudara-saudara saya, dan orang-orang beriman. Niatkan. Kira-kira yang bersedekah dikurangi nggak pahalanya? Enggak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan mendapatkan bagian manfaat, yang bersedekah tidak dikurangi sedikit pun pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberikan manfaat. Makanya ada satu hadis Nabi
Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalas. Kalau manusia itu meninggal, semuanya terputus kecuali 3. Nah, salah satunya adalah sedekah jariyah. Maka sebelum kita meninggal, perbanyak sedekah supaya menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu bermanfaat pada saat kita di dalam kubur. Dan manfaat sedekah bukan cuma untuk orang yang sudah meninggal, yang menyedekahkan pun dapat manfaat pahala dan manfaat secara ekonomi. Nah, ini mau kaya nggak nih? Ada nggak yang mau kaya? Muslim mau kaya nggak? Mau. Yang lain mau kaya? Rumusnya cuma sedekah. Nggak perlu Anda baca buku-buku ekonomi, baca-baca teori-teori ekonomi. Cukup Anda banyak bersedekah, insya Allah Allah akan tambahkan lagi. Mana buktinya? Buktinya Allah yang bilang. Apa kata Allah? Allah mengatakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan 10. Satu. Jadi rumus pertama sedekah dikali 10. Yang kedua, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu bulir. Setiap satu bulir ada 7 tangkai. Iya kan? Sab'a sanabil. Setiap satu tangkai ada 7 tangkai. Setiap satu tangkai itu mi'atu habbah, 100 butir. Yang kalau kita simpulkan mendapatkan 700 kali lipat. Jadi kalau dikalikan 700 kali lipat, maka rumus sedekah itu dalam perspektif Al-Quran adalah X kali 10 kali 700. Itu sedekah. Kira-kira bisa dipahami nggak nih? Bisa ya? Jadi rumus sedekah dalam Al-Quran adalah kali 10 kali 700. Sekarang saya berikan contoh. Pelajaran matematik. Matematik nih. Saya punya uang 1 juta atau 2 juta. Saya sumbangkan 1 juta. Menurut matematika kita, uang kita berkurang atau bertambah? Kurang. Berkurang berapa? 1 juta. Itu matematika kita. Kenapa? Matematika kita yang pelajari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu dibangun dari paham materialisme. Yang mengatakan bahwa sesuatu dianggap ada kalau bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, dan seterusnya. Sementara yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba dianggap bukan ilmu. Tidak ada dianggap. Makanya orang-orang materialisme menjadi ateis, anti Tuhan, menjadi sekuler, tidak percaya dengan akhirat. Di mana? Di barat itu. Ada agamanya tapi nggak percaya dengan agamanya. Karena pahamnya adalah materialisme. Orang Islam rujukannya Al-Quran. Saya punya uang 2 juta, saya sumbangkan 1 juta. Berapa uang saya? Menurut perspektif Al-Quran. Siapa yang bisa jawab? Saya kasih uang 100 ribu. 100 juta berarti. Hah? 100 juta. 700 juta. Berapa lagi? 701 juta. Ayo di belakang yang butuh duit buat beli pulsa 100 ribu. 100 ribu ini lumayan ini. Bisa beli pulsa untuk 1 bulan. 2,5 M. Sudah 3 jawab perwakilan, jawabannya salah semua. Salah semua. Coba kita hitung ya. Saya punya uang 1 juta, 2 juta, saya sumbangkan 1 juta. Berarti uang saya, uang yang sisanya tinggal 1 juta. Yang terlihat. 1 juta yang saya sumbangkan, itu dia bertambah. Berdasarkan rumus matematik Al-Quran. 1 juta dikali 10 kali 700. Berapa itu? 1 juta kali 10, berapa? 10 juta. 10 juta kali 700. 7 miliar. Ditambah 1 juta, jadi 7 miliar 1 juta. Itulah uang saya. Bertambah atau berkurang? Bertambah. Lalu saya sumbangkan 2 juta. Semuanya uang saya untuk pembangunan masjid, untuk kegiatan-kegiatan Islam. Berapa uang saya menurut perspektif Al-Quran? Matematika Al-Quran. 14. Berapa? 14 14 M. M. Jadi 2 juta kali 10 dikali 700 tuh. X kali 10 kali 700. 14 M, maka bertambah. Itu para sahabat kalau sudah bicara sedekah, luar biasa sedekah. Saya berikan satu contoh terakhir ya. Abdurrahman bin Auf. Pernah dengar ya?
Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang sahabat Nabi, tinggal di Mekah, orang paling kaya di Mekah, namanya Abdurrahman bin Auf. Tapi pada saat ada perintah hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah. Semua hartanya, semua rumahnya dia tinggalkan, kekayaannya dia tinggalkan, rumahnya dia tinggalkan, masuk ke Madinah menjadi orang miskin karena nggak punya harta. Nabi punya konsep persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Rabi'ah, dipersaudarakan. Saat ini orang kaya Madinah. Nabi cerdas, yang kaya dipersaudarakan dengan kaya karena nyambung ceritanya. Kira-kira nyambung nggak? Orang kaya dengan orang kaya ceritanya nyambung nggak? Kalau orang kaya dengan orang miskin nyambung nggak ceritanya? Nggak nyambung tuh. Dia bicara saham, orang miskin apa itu saham? Dia bicara obligasi, orang miskin obligasi apa sih? Akhirnya repot karena nggak nyambung konsep. Nah, ini Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan sahabat Nabi di Madinah yang kaya raya. Kata Sa'ad bin Rabi'ah, ya Abdurrahman, sekarang kita bersaudara ini, dipersaudarakan Nabi. Karena kita bersaudara, maka harta saya menjadi hartamu. Tuh, bayangkan tuh persaudaraan. Padahal bukan satu darah, tapi karena satu iman. Maka Al-Quran mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Jadi dimanapun Anda bertemu orang Islam, itu saudara Anda. Kalau dia kesulitan, bantu dia. Jangan dibiarkan menderita. Sa'ad bin Rabi'ah bilang, saya punya harta ini banyak, wahai Abdurrahman bin Auf. Saya akan bagi dua. Sebagian saya berikan ke engkau, sebagian milik saya. Kira-kira di Kemanggisan ada nggak begitu? Ada di Kemanggisan? Nggak ada. Sadaqallahul-adzim. Bukan cuma itu, dia bilang, saya punya istri lebih dari satu. Kalau kau tertarik dengan salah satu dari istri saya, kau bilang, saya akan ceraikan dia, kau bisa nikahi. Kira-kira kalau Anda yang ditawarkan, gimana itu? Mantap. Kan begitu kan, 2 jempol. Begini kita nih, kalau di WhatsApp kan 2 jempol itu muncul. Ini Abdurrahman bin Auf bukan orang ke kita. Dia orang yang jaga marwahnya, menjaga muruah, harga diri. Dia bilang, Sa'ad, terima kasih. Tawaranmu itu sangat baik, tapi saya nggak bisa terima. Tolong tunjukkan kepada saya di mana pasar, saya mau berdagang. Karena Abdurrahman bin Auf ini seorang pebisnis ulung pada saat dia di Mekah, dalam waktu yang sangat singkat, ketika dia di Madinah, dia menjadi orang paling kaya Madinah. Saking kayanya, sampai Nabi mengatakan, di antara sahabat-sahabatku yang masuk surga belakangan adalah Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Hartanya terlalu banyak, jadi sulit menghitungnya. Yang lain hartanya nggak ada, jadi cepat. Ini Abdurrahman bin Auf ketika mendengar Nabi bilang seperti itu, tidak tidur setiap hari, setiap malam. Dia tidak bisa tidur. Dia ingat terus apa kata Nabi, bahwa dia masuk surga dalam kloter yang paling belakang. Dia pikirin bagaimana caranya supaya bisa masuk kepada kloter pertama bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada satu perintah Allah, di mana para sahabat-sahabat Nabi di Madinah diwajibkan untuk berperang, perang Tabuk. Pada saat yang sama, para sahabat Madinah, Nabi di Madinah ini itu sedang baru saja memanen buah kurma. Buah kurma baru dipanen. Tapi ini adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya, para sahabat Nabi langsung sami'na wa ata'na. Karena orang beriman itu kalau Allah dan Nabinya perintahkan A, maka pantang dia mengatakan, kami dengar, kami tidak patuhi. Tapi kami dengar, kami patuhi. Akhirnya dia patuhi. Semua sahabat Nabi itu berperang. Kurma-kurma yang baru dipanen, ketika mereka balik sudah menjadi busuk semua. Karena tidak terpelihara dan terjaga. Para sahabat Nabi ini sedih. Bagaimana ini mau jual kurma yang sudah busuk? Abdurrahman bin Auf dapat ide, gagasan. Inilah saatnya saya akan masuk bersama Nabi pada kloter pertama. Saya akan beli semua korma-korma para sahabat Nabi di Madinah dengan harga standar. Jadi semua korma busuk yang dimiliki para sahabat Nabi di Madinah itu dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf jatuh miskin. Para sahabat Nabi itu senangnya luar biasa karena kormanya laku di pasaran dengan harga standar. Abdurrahman bin Auf girang kali. Kenapa dia girang? Karena dia akan bersama Nabi masuk ke dalam surga
dalam kloter yang pertama. Kenapa? Hartanya udah nggak ada. Tapi ingat, kalau orang yang membantu orang lain, maka pantang bagi Allah untuk tidak membantu orang itu. Itu rumusnya. Kalau Anda bersedekah, pantang bagi Allah, Allah akan memiskinkan Anda. Itu akan dilipat gandakan hartanya Anda ketika Anda bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsepnya, konsep dasar. Akhirnya Allah buat skenario kedua. Di negeri Yaman, dipimpin oleh seorang raja, itu masyarakatnya terkena satu penyakit musibah seperti COVID sekarang ini, yang obatnya cuma satu, kurma busuk. Bayangkan, Allah punya skenario. Jadi obat setiap penyakit yang diderita masyarakat Yaman itu hanya bisa disembuhkan dengan menggunakan kurma busuk. Ini raja lalu perintahkan kepada ajudan untuk mencari kurma busuk dimanapun berada dan beli dengan harga 10 kali lipat dari harga standar. Ini ajudannya bingung dicari di mana ini, karena nggak ada orang jual kurma busuk di Yaman, nggak ada. Akhirnya orang bilang, coba ke Madinah, di sana kan pusat kurma itu. Pergilah ke Madinah, sampai di Madinah dia tanya, di antara kalian ada nggak yang jual kurma busuk? Semua orang yang ditanya itu menunjuk kepada rumah yang sama, itu rumah Abdurrahman bin Auf. Di sana tuh Abdurrahman baru membeli semua kurma busuk yang dimiliki para sahabat Nabi di Madinah. Pergilah dia. Sampai di sana dia cerita, ya Abdurrahman, negeri kami Yaman itu ditimpa satu musibah, penyakit, yang obatnya itu kurma busuk, juallah kepada kami. Abdurrahman tidak mau jual. Kenapa Abdurrahman tidak mau jual? Karena dia berkeinginan masuk surga bersama Nabi di kloter pertama. Tapi setelah dijelaskan bahwa ini persoalan kemanusiaan, maka mau tidak mau Abdurrahman akhirnya menjual kurmanya dengan harga 10 kali lipat, dan Abdurrahman bin Auf 10 kali lebih kaya dari sebelumnya. Artinya apa? Dia lebih kaya dari sebelumnya. Kenapa? Orang yang bersedekah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ingin kaya, rumusnya cuma satu, perbanyak sedekah. Kita niatkan buat orang tua kita yang sudah meninggal, nanti Allah akan balas di dunia ini dengan menambahkan lagi rezeki kita. Nah, seperti itu. Jadi setuju nggak? Besok pagi mau sedekah nggak? 5.000, 10.000, 2.000 kalau ada orang kasih. Atau di musola atau di masjid kasih itu. Niatkan. Ya Allah, saya punya uang 10.000 ini, saya niatkan supaya orang tua saya yang sudah meninggal diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saudara-saudara saya dan semua orang-orang beriman yang sudah meninggal dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan cuma untuk kita saja, tapi untuk semua orang-orang beriman, insya Allah akan dapat manfaat. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.